Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU secara kultural adalah Syiah. Ada beberapa sholawat khas Syiah yang sampai sekarang masih dijalankan di pesantren-pesantren NU. Menurutnya, ada wirid-wirid tertentu yang jelas menyebutkan 5 keturunan Ahlul Bait. Kemudian juga tradisi ziarah kubur, lalu membuat kubah pada kuburan. Itu semua tradisi Syiah. Tradisi itu lahir di Indonesia dalam bentuk mazhab Syafi'i, padahal sangat berbeda dengan mazhab Syafi'i yang dijalankan di negara-negara lain. Gus Dur menyebutkan bahwa salah satu pengaruh tradisi Syiah dalam corak keislaman di Indonesia adalah praktik nyanyian, biasa disebut juga pujian, menjelang sholat yang biasa dipraktikkan di kalangan warga Nahdiyin. Nyanyian itu berisi pujian untuk Ahlul Bait atau keluarga Nabi, istilah yang sangat populer di kalangan Syiah. Berikut 9 tradisi Syiah di Indonesia. Yang pertama, arak-arakan Hayok Tabui. Di Pariaman, Sumatera Barat misalnya, ada tradisi arak-arakan yang dinamakan Hayok Tabui. Pada setiap Muharram, tradisi ini sangat kental dipengaruhi oleh Syiah ketimbang Sunni. Arak-arakan semacam itu dikenal di kalangan Muslim Syiah sebagai peringatan terhadap cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain. Yang kedua, Grebek Suro. Dalam tradisi Jawa, Grebek Suro juga ditemukan adanya pengaruh Syiah. Kebiasaan orang Jawa yang lebih menganggap Muharram sebagai bulan Naas merupakan pengaruh dari Syiah yang juga menganggap Muharram sebagai bulan Naas dengan meninggalnya Sayyidina Husain. Karenanya, orang-orang Jawa berpantangan menggelar perayaan nikah atau membangun rumah pada bulan Suro atau Muharram. Yang ketiga, bubur berembodas. Di Tatar Sunda, pada bulan Muharram dikenal tradisi mengadakan bubur berembodas atau merah putih dan dikenal dengan istilah bubur Suro. Konon, merah pada bubur perlambangan darah syahid Sayyidina Husain dan putih perlambang kesucian nurani Sayyidina Husain. Demikian pula dengan cerita-cerita perihal tongkat Ali, ingat kisah Prabu Kian Santang dan rumput Fatimah. Jelas sangat kental pengaruh Syiah ketimbang Sunni. 4. Barzanji, tahlil arwah, haul, dan kenduri. Rentetan pengaruh Syiah dalam tradisi-tradisi keagamaan di Nusantara akan bertambah panjang dengan bahasan mengenai marhaba, dibai atau barzanji, tahlil arwah, haul, kenduri. Khusus kenduri sangat nyata dipengaruhi oleh tradisi Syiah karena dipungut dari bahasa Persia kanduri yang berarti tradisi makan-makan untuk memperingati Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, tabut atau tabot. Di Bengkulu, pengaruh Syiah terlihat melalui tradisi tabut atau tabot. Tradisi ini bertujuan untuk memperingati peristiwa di Karbala ketika keluarga Nabi Muhammad. Setiap tahun tabut dihelat sejak 1 sampai dengan 10 Muharram. Mereka merekonstruksi tragedi Karbala dengan rentetan drama kolosal, ucap tokoh Syiah Jalaluddin Rahmat. Yang keenam, yasinan, orang meninggal. Jalaluddin Rahmat mengatakan penganut Syiah mempunyai kebiasaan menggelar yasinan untuk memperingati hari kematian seseorang. Mereka juga berziarah ke makam untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Kebiasaan itu diikuti pemeluk Islam meski tak penganut Syiah, ucap Jalaluddin Rahmat. Yang ketujuh, bubur syuro. Pengaruh kental Syiah di Tatar Sunda dirasakan melalui tradisi bubur syuro yang mewakili darah Husain dengan warna merah dan sucinya kesyahidan Imam Husain dengan warna putih. Sejarawan Agus Sunyoto bahkan menambahkan tradisi tahlil dan kenduri di Indonesia sebagai warisan dari tradisi Syiah di Indonesia. Yang kedelapan, ziarah kubur. Budaya pengagungan kuburan secara berlebihan sampai meminta pengharapan kepada penghuninya berasal dari golongan Syiah. Kebiasaan ziarah kubur dan bentuk kuburan Islam di Indonesia juga dipengaruhi adat Syiah. 9. Rebo Wekasan. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku teringat tradisi Rebo Wekasan saat berada di Masjid Syiah di San Antonio, Texas. Menurut Dahlan, saat kecil dia sering melihat warga Tegal Arum, Magetan melakukan tradisi Rebo Wekasan setiap tanggal 10 Muharram. Selalu ada gentong ditaruh di atas kursi di halaman masjid berisi penuh air. Di dalam ada kertas bertuliskan Arab Pegon, Arab Gundul. Tidak ada tanda bacanya. Orang desa menyebutnya Rajah atau Jimat. Dahlan Iskan mengatakan setelah tengah hari orang-orang bergilir ke gentong itu, ambil airnya untuk diminum. Bapak saya bercerita, acara itu untuk mengenang meninggalnya Sayyidina Husain. Dahlan Iskan juga mengatakan lagi, tidak ada yang tahu kalau tradisi itu tradisi Syiah. Bahkan kami tidak tahu kalau ada aliran yang disebut Syiah. Kami ini tahunya hanya NU, Muhammadiyah, Persis, Syatoriyah, Nahsabandiyah, Qadariyah. Setelah dewasa baru tahu ada Syiah, Khawarij, dan seterusnya dari buku-buku. Pungkas Dahlan. Semoga kita terlindung dari kebiasaan orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab.